Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Alhamdulillah, para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita kembali bertemu dalam majelis kita untuk mempelajari bahasa yang mulia, bahasa yang diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahasa yang dijadikan abadi oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu bahasa kitab sucinya, yaitu bahasa Al-Qur'an, bahasa Arab. Yang mana ketika Allah Subhanahu wa taala memilih bahasa Arab sebagai bahasa Al-Qur'an, maka itu maknanya bahwasanya Allah menjaga bahasa ini untuk tetap abadi sampai hari kiamat kelak. Karena Allah menjamin bahwasanya kitabnya, yaitu kitab Al-Quran, itu akan Allah jaga. Sebagaimana Allah juga menjaga bahasa Arab tersebut. Karena bahasa Arab digunakan untuk bahasa kitab suci tersebut. Allah berfirman, Inna nahnu nazalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan adzikr, yaitu Al-Quran itu, dan sesungguhnya kamilah yang akan menjaganya. Maka dengan terjaganya Al-Quran, berarti di sana juga terjagalah bahasa Al-Quran tersebut, yaitu bahasa Arab. Dan untuk itu, ketika kita mempelajarinya, maka ini juga menjadikan kita termasuk termasuk upaya kita untuk meraih kemuliaan bersama dengan kemuliaan bahasa Arab tersebut. Baiklah para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita pada pertemuan yang lalu sudah menyelesaikan tentang ad-darsus tsani, yaitu pelajaran yang kedua tentang penggunaan kata dzalika. Sedangkan pertemuan pertama, darsul awal, kita telah mempelajari tentang penggunaan kata hadza. Dan bedanya antara hadza dan dzalika, antara hadza itu menunjukkan ini, yaitu benda yang dekat. Sedangkan dzalika itu artinya adalah itu, untuk menunjukkan benda yang lebih jauh. Nah, baik, sekarang kita sambung kepada pelajaran yang ketiga. Ad-darsus tsalisu. Ad-darsu ats-tsalisu. Nah, ya. Di pelajaran yang ketiga ini kita akan mengenal kata benda yang dicirikan dengan bentuk nakiroh dan ma'rifat. Nah, seperti apa contohnya? Misalkan di sini. Contoh yang pertama di halaman yang ke-14. Silahkan dibuka bukunya halaman ke-14. Di situ ada contoh kata baitun. Ya. Kemudian juga ada al-bait. Ya. Secara arti sebenarnya sama-sama rumahnya. Baitun artinya rumah, al-bait juga rumah. Terus bedanya apa? Bedanya kalau dalam bentuk nakiroh, seperti baitun ini yang ada tanwinnya, maka ini maknanya adalah artinya rumah secara lepas ya. Masih belum tertentu rumahnya, yang penting adalah rumah. Bedanya kalau dengan ada tambahnya al di depan, al-baitu, nah perlu dilihat di sini kalau di kata benda ya yang di depannya ada alnya, maka dia belakangnya tidak boleh tanwin ya. Jadi al-baitu, kalau tidak alnya berarti belakangnya tanwin, baitun. Nah, kalau ada alnya tidak tanwin, jadi al-baitu. Nah, ketika ada tambahan al di sini, ini menunjukkan maknanya rumahnya sudah tertentu. Ya, rumah yang itu. Ya, itu yang dimaksud. Jadi rumahnya sudah tertentu. Jadi itu bedanya ketika ada alnya dengan tidak ada alnya. Kalau tidak ada alnya masih umum, rumah ya pokoknya rumah yang mana itu belum jelas. Nah, tetapi ketika sudah disebutkan dengan al-baitu, maka ini rumah yang tertentu saja. Ya, sama dengan yang kata-kata yang lainnya pun demikian. Baik, kita ambil contoh berikutnya. Ya, tadi coba kita ulangi dulu. Contoh pertama, silakan diikuti. Baitun. Al-baitu. Nah, contoh berikutnya. Kitabun. Al-kitabu. Kita ulangi. Kitabun.
Al-kitabu. Baik. Yang ketiga. Qalamun. Qalamun. Al-qalamu. Nah, kita ulangi. Qalamun. Al-qalamu. Ya, berikutnya jamalun. Al-jamalu. Jamalun. Al-jamalu. Nah, apa artinya? Ya, kalau baitun tadi artinya rumah. Al-bait itu juga sama rumah. Kitabun artinya kitab. Ya, al-kitabu ya kitab itu, kitab yang sudah tertentu. Qalamun pena. Al-qalamu ya pena itu, pena yang sudah tertentu. Jamalun unta, al-jamalu ya unta yang sudah tertentu. Taib. Nah, sekarang bawahnya, contoh di bawahnya. Di situ ada gambar pena. Pena itu adalah pulpen, ya pena. Pena pulpen bahasa Arabnya adalah qalamun. Nah, terus di sini kita lihat gambarnya adalah patah nih, pulpennya patah. Berarti bagaimana kita mengungkapkannya? Ya, mengungkapkannya adalah kita gunakan dengan istilah seperti ini. Al-qalamu maksurun. Ya, al-qalamu maksurun. Jadi artinya adalah pena itu. Ya, dengan menggunakan kata al, maka menunjukkan penanya ya sudah ini. Tidak ada makna yang maksudnya tidak menunjukkan kepada pena yang lain ya. Menunjukkan hanya kepada pena itu. Pena itu maksurun. Patah. Ya. Jadi sudah jelas penanya yang ini gitu, bukan pena yang selainnya. Karena di sini ada kata alnya. Al-qalamu maksurun. Ya. Coba diikuti. Al-qalamu maksurun. Nah, baik. Nah, gambar berikutnya ini adalah gambar pintu. Nah, maka dan pintunya ini terbuka. Nah, kalau kita bacanya al-babu maftuhun. Pintu itu terbuka. Al-babu maftuhun. Pintu itu terbuka. Ya, pintunya sudah pasti yang ini, ya, bukan pintu yang lainnya. Taib. Contoh berikutnya. Al-waladu jalisun. Wal mudarrisu waqifun. Nah, al-walad ya artinya anak. Ya. Anak itu duduk. Ya, anak duduk. Anak itu duduk. Wal mudarrisu sedangkan guru itu gurunya waqifun berdiri. Kita ulangi. Al-waladu jalisun. Wal mudarrisu waqifun. Anak itu duduk. Dan guru itu berdiri. Nah, taib. Kita baca contoh-contoh berikutnya. Al-kitabu jadidun. Wal qalamu qadimun. Baik, diikuti. Al-kitabu jadidun. Wal qalamu qadimun. Apa artinya? Ya, artinya adalah kitab itu baru. Jadid itu namanya baru ya. Kitab itu baru. Dan pena itu lama. Ya, qadimun lama. Jadi, kitab itu baru dan pena itu sudahlah lama. Nah, baik, yang kedua. Al-himaru soghirun. Ya, ikuti. Al-himaru soghirun. Wal hisanu kabirun.
Baik, saya bacakan lagi, silakan diikuti. Al-himaru shaghirun wal hisanu kabirun. Apa maknanya? Maknanya adalah al-himar, keledai. Ya, keledai itu shaghirun, kecil. Ya, keledai itu kecil. Wal hisanu, sedangkan kuda kabirun itu besar. Jadi keledai itu kecil dan kuda itu besar. Nah, contoh yang ketiga. Al-kursiyyu maksurun. Al-kursiyyu maksurun. Silakan diikuti. Artinya kursi itu patah, ya. Kursi itu patah. Baik. Contoh yang keempat. Al-mindilu wasikhun. Saya ulangi. Al-mindilu wasikhun. Apa artinya? Artinya adalah tisu itu kotor. Ya, tisu itu kotor atau sapu tangan ya. Mindil bisa juga bermakna sapu tangan atau tisu. Sapu tangan itu kotor. Nah, baik yang kelima. Contoh yang kelima. Al-ma'u baridun. Apa? Al-ma'u baridun. Artinya air itu dingin. Barid artinya dingin. Ya. Al-ma'u baridun. Air itu dingin. Nah. Type yang keenam. Al-qamaru jamilun. Yuk, diikuti. Al-qamaru jamilun. Artinya apa? Artinya adalah bulan itu indah. Ya, bulan itu indah. Al-qamaru jamilun. Bulan itu indah. Taib yang ketujuh. Contoh yang ketujuh. Masih di halaman 14. Al-baitu qaribun wal masjidu ba'idun. Saya ulangi. Al-baitu qaribun. Ikuti. Wal masjidu ba'idun. Sekali lagi. Al-baitu qaribun wal masjidu ba'idun. Nah, artinya apa? Artinya bait. Apa tadi bait? Di atas sudah kita jelaskan. Artinya bait. Bait adalah rumah. Ya. Qorib. Apa mana qorib? Qoribun artinya adalah dekat. Jadi rumah itu dekat. Wal masjid ya masjid. Dan masjid itu ba'idun. Yaitu jauh. Jadi rumah itu dekat. Dan masjid itu jauh. Nah. Contoh yang ke-8. Al-hajaru saqilun. Ikuti. Al-hajaru saqilun. Terus apa ini? Wal waraku khafifun. Wal waraku khafifun. Nah. Ya. Artinya al-hajar tadi sudah kita sebutkan apa? Hajar maknanya batu. Nah, ya, batu. Al-hajaru batu itu saqilun. Saqil itu berat ya. Batu itu berat. Wal waraku dan kertas itu khafifun itu ringan. Al-hajaru saqilun wal waraku khafifun. Nah.
Taib yang ke-9 contohnya adalah al-labanu harun. Ya. Al-labanu harun. Susu itu panas. Susu itu panas. Terakhir yang ke-10 al-qamisu ya nadhifun. Saya ulangi. Al-qamisu nadhifun. Diikuti. Apa artinya komis? Kemarin pada pertemuan yang lalu, yang awal sudah kita sebutkan komis adalah baju atau kemeja ya, atau gamis lah, bahasa kita gamis kayak gitu. Kemudian nadhifun itu bersih. Jadi baju itu bersih. Baik, nah inilah yang kita ambil pada kesempatan kali ini dari pelajaran yang ketiga, yaitu tentang menggunakan tambahan kata tambahan huruf alif lam atau al di depan kata benda. Kita berikan contoh-contohnya di sini, dan insya Allah nanti kita lanjutkan kepada latihan dari penggunaan kata-kata ini pada pertemuan berikutnya. Baik, kiranya cukup untuk pertemuan kali ini. Mudah-mudahan ini juga menambah ilmu bagi kita terkait dengan kaidah-kaidah dalam bahasa Arab yang mudah-mudahan nantinya ini bermanfaat bagi kita untuk memahami dari firman Allah Subhanahu wa taala dan sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, akhirul kalam, kita cukupkan pertemuan kali ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.